bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak ya teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, teman-teman masih ingat nggak pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Kira-kira kalau yang pertumbuhan pada manusia dari mulai tahap apa? Ya, yang pertama dari bayi atau balita, yang kedua anak-anak, baru yang ketiga masuk ke tahap remaja. Setelah itu tahap remaja masuk ke tahap dewasa. Setelah tahap dewasa masuk ke tahap lansia atau lanjut usia. Nah, teman-teman, dalam hewan juga ada seperti itu, ada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kita simak ya videonya. Yaitu daur hidup ayam. Nah, Malima tanya nih, sebelum masuk ke daur hidup ayam, kira-kira ciri-ciri ayam itu apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Yang pertama kakinya ada dua. Selanjutnya dia bisa dia bergerak menggunakan kaki dan bisa juga dengan sayap. Iya. Selanjutnya apa lagi selain daripada itu? Iya, cara berkembang biak ayam yaitu dengan cara bertelur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup ayam. Nah, ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara manusia. Manusia memelihara ayam untuk diambil manfaatnya seperti telur dan dagingnya. Ayam itu tadi memiliki kakinya jumlahnya 2. Nah, ayam bernafas dengan paru-paru. Nah, bagian luar tubuh ayam ini ditutupi oleh yang namanya bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hewan ini mengambil makanan dengan menggunakan paruhnya. Kalau ayam ini mengambil makanan dengan paruhnya dengan cara mematuk-matuk. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan ayam itu dimulai dari yang pertama yaitu adalah telur. Nah, selanjutnya setelah telur menetas, berubah menjadi anak ayam, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, anak ayam yang baru menetas, tubuhnya itu coba perhatikan teman-teman, tubuhnya kecil dan ringan. Nah, anak ayam ini belum bisa berdiri tegak, masih belum bisa berdiri dengan kokoh, dengan tegak seperti ayam dewasa. Nah, setelah beberapa waktu, kemudian anak ayam itu tersebut tumbuh dan dapat berdiri tegak dengan kedua kakinya. Nah, tubuhnya pun bertambah berat, besar, dan tinggi. Paruh yang dia gunakan pun untuk mematuk makanan juga semakin besar. Nah, berarti daur hidup ayam itu yang pertama itu ada dari telur. Setelah telurnya menetas, dia berubah menjadi anak ayam. Nah, setelah beberapa waktu, anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa itu terdiri dari 2, yaitu ayam betina dan ayam jantan. Nah, selanjutnya setelah menjadi ayam dewasa terjadi pada perubahan warna bulunya. Nah, teman-teman coba lihat nih. Kalau anak ayam bulunya itu rata-rata warnanya kuning atau putih. Nah, kalau dia sudah menjadi ayam dewasa, berubah warna bulunya, berwarna-warni. Nah, saat dewasa juga, ayam jantan dan ayam betina itu memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar. Yang sebelah kiri ini adalah ayam betina. Nah, sebelah kanan ini ayam jantan. Perbedaannya, kalau misalnya ayam jantan itu akan tumbuh yang namanya jengger yang lebih besar daripada ayam betina di bawah paruhnya. Jadi di bawah mulutnya itu akan tumbuh namanya jenggernya, dia lebih besar. Nah, selanjutnya pada kaki ayam jantan itu tumbuh namanya taji. Nah, kalau kita lihat lagi dari postur tubuhnya atau dari bentuk tubuhnya, ayam jantan itu lebih tinggi daripada ayam betina. Nah, bulu ekornya pun lebih banyak, itu adalah ayam betina daripada ayam jantan. Bulu ekornya itu lebih panjang dari ayam betina kalau ayam jantan. Sedangkan ayam betina lebih pendek. Nah, itu tadi adalah pertumbuhan dan perkembangan ayam. Nah,
pertumbuhan dan perkembangan ayam ini, teman-teman, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, agar tumbuh dan berkembangnya dengan baik, ayam itu perlu apa? Perlu diberi makan, diberi minum, diberi vitamin yang teratur, dan juga diberi tempat tinggal yang bersih dan sehat, yaitu kandang ayamnya. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Setelah daur hidup ayam, kita akan belajar tentang daur hidup ikan. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar nih, daur hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup ikan. Nah, teman-teman, ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, teman-teman, kalau bisa perhatikan atau pernah perhatikan saat bundanya lagi beli ikan, lagi disiangi atau bersihkan ikan, itu kadang kita bisa lihat tuh, dalam perut ikan itu ada warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, itu namanya adalah telur ikan yang warna kuning letaknya di dalam perut ikan. Nah, telur ikan ini berbeda dengan telur ayam. Kalau telur ayam lebih besar, sementara telur ikan itu lebih kecil. Dan kalau telur ayam itu bertelur hanya beberapa saja. Kalau ikan bertelur itu bisa banyak. Nah, selanjutnya yaitu ikan bergerak menggunakan siripnya, dan ikan tentunya hidup di air. Nah, salah ciri khas ikan itu selain daripada yang tadi yaitu ikan bernafas menggunakan yang namanya insang. Nah, seperti yang udah Mu'alimah jelaskan sebelumnya, pernapasan hewan ya. Nah, baiklah kita pelajari ya daur hidup ikan. Yang pertama itu dari telur. Setelah dari telur, dia akan berubah menjadi larva ikan. Larva ikan ini kayak seperti ikan-ikan kecil, tapi dia belum lengkap anggota tubuhnya. Nah, setelah larva ikan berubah menjadi ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini akan berubah menjadi ikan dewasa. Nah, berarti daur hidup ikan itu yang pertama adalah telur ikan. Setelah beberapa waktu, telur ikan ini akan berubah menjadi yang namanya larva ikan. Nah, larva ikan ini berubah lagi menjadi ikan kecil. Apa bedanya dengan larva ikan dengan ikan kecil? Kalau larva ikan itu, dia belum nampak secara keseluruhan bentuk tubuhnya. Belum nampak secara jelas anggota tubuhnya. Nah, selanjutnya setelah ikan kecil, setelah beberapa waktu, ikan kecil ini dapat berubah menjadi ikan dewasa. Nah, sudah paham sampai di sini teman-teman? Sama seperti sama seperti ayam, bahwa kalau ikan itu pertumbuhan dan perkembangan ikan itu dipengaruhi oleh faktor yang pertama yaitu makanannya dan minumannya. Oke, paham sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, Malimah jelaskan tadi, hari ini kita akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Malimah kasih 5 soal, silakan teman-teman kerjakan di dalam buku tulisnya. Yang pertama yaitu tuliskan perbedaan ayam jantan dan ayam betina. Tadi sudah Malimah jelaskan ya. Yang kedua, apa ciri-ciri ayam yang tidak terawat dengan baik? Yang ketiga, teman-teman gambarkan dan tuliskan fase pertumbuhan ayam. Yang keempat, gambarkan dan tuliskan fase pertumbuhan ikan. Dan yang terakhir, apa saja perbedaan dan persamaan antara daur hidup ikan dan ayam. Oke, bisa ya teman-teman dikerjakan dengan baik. Muhammad tunggu ya tugasnya. Selamat mengerjakan. Oke, baiklah. Pembelajaran kita hari ini, apabila ada yang kurang paham atau yang mau bertanya, silakan bertanya kepada Mu'alimah dengan melalui WA. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Mu'alimah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.